Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballagtu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari di siang hari selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir, yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan 1 lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya,
Ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya. Dan dari muka mereka kelihatan, dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW ceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah, berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid. Berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua. Satu dia makan setengah, setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu, ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang, sahabat berdiri, lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya. Pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai. Kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah, kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia, kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah. Padahal mereka tidak paham sebab berurutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan. Jadi bukan kosong begitu saja, gitu kan? Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Kita tahu Rasulullah SAW selama hidupnya, beliau tidak pernah merayakan hal itu. Para sahabat juga nggak pernah merayakan hal itu. Padahal mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi SAW. Juga kadang-kala jemaah yang jadi masalah. Orang di sekitar kita, Anda melihat sendiri ada orang-orang yang merayakan kenduri Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Kata mereka, tapi dia nggak sholat. Ramadan nggak puasa. Sholat enggak, puasa enggak, tapi untuk acara itu seakan-akan menjadi satu hal yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan akan tercela. Loh, selama ini di masyarakat dia nggak sholat, kenapa dia nggak tercela? Dia nggak puasa, nggak tercela. Tapi tidak mengikuti acara itu langsung tercela. Bahkan dianggap orang yang menyimpang, yang sesat, macam-macam. Maka memang tugas kita harus bersabar. Dalam agama kita ada satu tempat sosial yang sering kita remehkan, yaitu rumah Allah Azza wa Jalla. Seharusnya disitulah kumpulnya masyarakat. Berapa kali dalam sehari? Subuh kumpul lagi di sana, ketemu sama kawan-kawannya. Zuhur ketemu lagi di sana, asar ketemu lagi di sana, maghrib ketemu lagi di sana, isya ketemu lagi di sana. Itulah tempat bersosial. Kenapa disyariatkan berjamaah, dipanggil hayya ala sholah, hayya ala sholah. Yang ini kadang-kala diremehkan, kemudian muncul acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, dianggap itulah standar untuk mengetahui orang ini bersosial apa tidak. Maka kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, tapi kita tidak hadir dan tidak merayakan acara tersebut karena memang Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengamalkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bid'ah kenapa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat?
ya, dan yang lainnya. Para empat imam tidak pernah melakukannya, maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi, bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Dan kita ingin beragama sebagaimana agamanya para sahabat. Karena ciri Ahlussunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah keluar daripada Ahlussunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlussunnah. Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Beda kalau mereka meyakini bahwasanya boleh minta ke kuburan Nabi, ya ini lain cerita. Pergi ke mayat kemudian minta kepada mayat, itu sudah masalah tauhid, masalah syirik atau tidak. Ini lain cerita. Mereka jelas bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid, hanya sekedar tahlilan, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang lain, ya, karena bid'ah bertingkat-tingkat, ikhwan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah adalah bid'ah-bid'ah besar, bisa bid'ah akidah. Seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ini bid'ah-bid'ah besar yang mengeluarkan seorang dari apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Ya. Sama seperti seorang, ada namanya muslim, ada namanya fasik. Ada seorang muslim, dia melakukan dosa-dosa. Dosa-dosa, kita tidak katakan dia fasik selama dosa-dosanya kecil. Beda kalau dia melakukan dosa besar, kita katakan dia apa? Fasik, karena dosa besar tersebut mengeluarkan dia dari status seorang yang mukmin yang kuat menjadi seorang yang apa? Fasik. Meyakini Nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini sering diyakini oleh banyak orang-orang yang melaksanakan maulid, sehingga mereka mengadakan acara berdiri menyambut kedatangan Nabi, berdiri. Qala al-badru alaina. Kenapa Nabi datang ikut maulid? Subhanallah, ya. Itu pun hadisnya lemah, hadis dhaif, tala al-badru alaina. Itu pun Nabi masuk ke kota Madinah, bukan datang ke Pondok Indah atau ke kemudian berdiri mengatakan tala al-badru alaina. Ini meyakini apa? Meyakini ruh Nabi keluar dari kuburan. Ini tidak benar. Ini khurafat, ya ikhwan. Para sahabat waktu Nabi meninggal, mereka semua menangis. Menangis mereka, Nabi SAW meninggal. Kalau ruh Nabi masih bisa keluar, mereka tidak perlu menangis, kan bisa ketemu Nabi kapan-kapan saja. Terus telah terjadi banyak permasalahan tatkala Nabi setelah meninggal, banyak peperangan, terjadi kaum muslimin yang terbunuh. Namun tidak satu orang pun dari sahabat datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi, saya mau diskusi. Tidak ada. Ali bin Abi Thalib khilaf dengan Muawiyah, khilaf yang sampai terjadi pertumpahan darah. Kenapa Ali dan Muawiyah tidak datang ke kuburan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kami khilaf, tolong beri jalan solusi kepada kami. Kalau ruhnya Nabi masih bisa keluar, tentunya masih bisa diskusi. Dan ini khurafat. Dan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW sudah menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan maulid yang benar. Nabi mengadakan acara maulid tiap pekan. Rasulullah SAW setiap hari Senin berpuasa. Tatkala ditanya, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi berkata, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari di mana saya dilahirkan. Oleh karena Nabi bersyukur dengan berpuasa. Karenanya kalau kita ingin bermaulid sebagaimana maulidnya Nabi, setiap hari Senin berpuasa. Bukan setiap tahun makan-makan, tapi setiap hari Senin berpuasa. Dan yang menyedihkan, maulid Nabi dijadikan sebagai standar keimanan seseorang. Kalau ada orang melaksanakan maulid, Masya Allah, cinta kepada Nabi. Tapi kalau ada orang rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin bersedekah, tapi tidak acara maulid, kamu tidak cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Orang-orang menemukan barometer baru dalam menunjukkan cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Acara maulid digemari oleh seluruh pelaku maksiat. Orang semua pelaku maksiat datang kalau acara maulid. Coba sunnah Nabi yang sebenarnya, sholat berjamaah 5 waktu, nggak ada yang datang. Mana mau peminum khamar sholat di masjid? Ini sunnah Nabi yang sebenarnya. Tidak ada pezina mau datang ke masjid atau melaksanakan sunnah Nabi yang sebenarnya. Tetapi kalau acara maulid semuanya hobi, semuanya datang. Karena mereka telah menemukan satu alternatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi SAW dengan acara-acara seperti itu. Sunnah-sunnah yang lainnya mereka tinggalkan. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.